Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ripai mau mimpin doa? Saya berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman. Ada nggak di bukunya? Kan 38. Halaman 38. Ada nggak? Ada. Kita di sini akan belajar pembelajaran PKN. Iya, betul. Berarti di sini yang nggak masuk banyak ya? Iya, Bu. Bu Rini boleh di share? Ya udah masuk, Bu. Nih, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Di sini nama Ibu Dwi Hemalia Putri, bisa dipanggil Ibu Dwi. Ya. Selanjutnya ada teman Ibu, boleh diperkenalkan. Saya Rini Agustin, boleh dipanggil Ibu Rini. Ya, Bu. Nama Ibu Siti Hovifah, bisa dipanggil Ibu Via. Ya, Bu. Ada nggak gambarnya di HP kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kalau ada. Nah, kita akan mempelajari tentang manfaat menghargai keberagaman. Di sini ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Hilang, Bu, gambarnya, Bu. Hilang? Oke, nanti muncul lagi kok. Di sini akan menjelaskan keberagaman itu. Ya, Bu. Ini tolong dijelaskan ya. Baik, Ibu Dwi, terima kasih. Hai, anak-anak. Hai. Di sini ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Keragaman adalah lupa, Bu. Lupa. Atau contohnya apa aja gitu? Ada yang tahu nggak? Bersikap lupa, Bu. Atau di sini ada yang agamanya berbeda-beda atau bahasanya berbeda-beda gitu. Ada nggak? Ada. Nah, itu tuh termasuk contoh keberagaman ya. Ya, Bu. Jadi, keberagaman adalah variasi dan mengacu pada perbedaan. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu itu unik dan mengakui perbedaan individunya. Contohnya seperti ras, etnis, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pokoknya banyak banget. Penting gak sih menghargai keberagaman? Menurut Syifa penting nggak menghargai keberagaman? Penting. Kenapa?
Kenapa sih, Pak? Nggak tahu ya? Menghargai keberagaman itu sangat penting karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Apabila kita tidak menghargai perbedaan, maka akan sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan menimbulkan perselisihan. Mana halaman berapa? Halaman Enggak. berapa, Bu? Halaman 38. Oke. Iman baru masuk. Iman baru masuk, Bu. Iya, nggak apa-apa. Help. Ada gangguan, Bu. Misalnya gini, si A beragama Hindu, sedangkan si B beragama Buddha. Nah, keduanya sama-sama merasa agama yang dianutnya paling benar. Maka setiap harinya akan selalu terjadi pertengkaran antara satu sama lain. Mengerti gak anak-anak? Iya. Insya Allah. Ibu mau tanya lagi. Contoh keberagaman itu apa ya? Salah satunya. Salah satunya. Saling menghormati. Saling menghormati. Contoh keberagaman itu salah satunya yaitu agama, ya Desti ya, agama, bahasa, suku, ras, dan masih banyak lagi ya. Ya. Ibu-ibu ada 3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dwi ya. Ibu Dwi silahkan ya. Ibu. Oke, makasih Bu Rini. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis keberagaman. Ada berapa jenis-jenis keberagaman di Indonesia coba? 6. Apa 6. aja? Agama, suku, Terus? Iya. bahasa. Iya, bagus sekali. Jadi, keberagaman di Indonesia itu banyak banget ya jenis-jenisnya. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama, yang kedua ada suku, yang ketiga ada ras. Bisa dilihat nggak di HP-nya? Bisa, Bu. Ada kan? Nggak ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Siapa yang nggak ada? Desti, Bu. Desti, ya udah kalau nggak ada boleh didengerin aja ya Desti. Ya. Nih, yang pertama itu ada keberagaman agama. Ada yang tahu nggak di Indonesia ini ada berapa agama? Ada 6. 1, 1 Islam, 2, Kristen, 3, Katolik, Buddha, ya, Hindu, iya. Satu lagi, Konghucu. Ya, Iya. Konghucu. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang harus yang bisa dianut oleh
manusia oleh kita. Tapi tergantung kita percayanya sama yang mana. Kan kalau kita itu banyaknya beragama Islam, betul nggak? Ya. Ripai agamanya apa? Islam. Kalau Hilman agamanya apa? Islam. Bagus. Jadi di sini itu keberagaman agama itu adalah perbedaan antara kepercayaan suatu orang dengan orang lain. Jadi misalkan Sipa beragama Islam, terus Desti agamanya lain dari Islam. Jadi kita itu nggak boleh saling mengejek. Kayak misalkan, si Desti mah agamanya bukan Islam, nggak usah ditemenin gitu. Jadi kita tuh nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus saling toleransi. Tahu nggak apa itu toleransi? Saling menghargai satu sama lain. Dan menghormati. Pinter banget. Iya, betul sekali. Jadi saling toleransi itu saling menghargai satu sama lain ya. Ya. Nah, Indonesia itu negara yang religius. Di dalam sila pertama, isinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Dalam Pancasila, sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yeay, pintar. Pinter banget, Desti. Iya, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kebebasan dalam beragama itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Di pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, ada keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Ada yang tahu nggak suku di Indonesia itu apa aja? Suku Batak, Sunda, suku Batak, suku Melayu, suku Cina. Iya. Banyak ya. Suku Baduy. Iya, betul sekali, Hilman. Banyak sekali suku-suku di Indonesia ya. Iya. Suku itu di antara lain perbedaannya kayak berbeda bahasa. Kayak misalkan di Sunda. Kalau bahasa Sundanya saya itu apa? Abdi. Pintar. Kalau di bahasa di Jawa saya itu apa? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak? Nggak ada orang Jawa ya? Nggak ada orang Jawa ya? Orang Sampora semua? Iya. Iya, jadi kayak di suku itu perbedaannya kayak gitu, kayak beda bahasanya gitu. Nah, selanjutnya ada keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri fenotipe. dari ciri fenotipe itu contohnya kayak fisik, ciri-ciri fisik kayak yang orang Papua kan banyak yang hitam-hitam. Terus kalau orang Sampora banyak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kayak Desti cantik, kayak Hilman ganteng, kayak Ripai ganteng, kayak Sipa juga cantik. Kasih, Bu. Jadi berbeda-beda kan, kayak misalkan Sipa itu perempuan, terus Hilman laki-laki. Nah, itu perbedaan ras. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang tidak dipaham? Ada yang mau ditanyain?
tentang jenis-jenis keberagaman? Udah, Bu. Ada yang mau nanya nggak? Enggak. Nggak ada. Udah. Desti mau nanya nggak, Desti? Enggak, Bu. Ipa mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang nggak paham dari ketiga jenis keberagaman ini? Apa udah paham semua? Udah. Udah. Paham ya? Hmm. Oke, kalau udah paham, pembelajaran selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Pia. Silakan Ibu Pia. Bu Pipa. Kayaknya Ibu Pianya koneksinya rusak nih. Makasih. Tunggu sebentar ya. Iya. Ya, Bu. Halo anak-anak. Nah, udah ada. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Ya baik. Lanjut. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat menghargai keberagaman. Ada yang tahu tidak dari manfaat menghargai keberagaman itu apa sih? Belajar bersosialisasi, dapat mengetahui bahasa daerah lain, mudah memahami perbedaan, menambahkan pengetahuan. Pintar. Iya, betul sekali. Jadi, yang pertama itu sebagai identitas bangsa. Ada yang tahu tidak identitas bangsa itu apa sih? Udah tahu. Tahu, Bu. Ayo, ada yang tahu tidak? Enggak. Bu. Sebagai identitas bangsa, jadi setiap negara memiliki ciri khas dan karakter yang membedakan dengan negara lain. Seperti negara kita. Indonesia memiliki ciri khas berbagai macam, ada suku, ada bahasa, agama, golongan, dan lain-lain. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme. Ada yang tahu sikap nasionalisme itu apa sih? Ibu Pia, penjelasannya coba dipercepat dikit ya, soalnya 5 menit lagi udah mau selesai. Oh iya. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme, yaitu usaha yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk saling bahu-membahu dalam mewujudkan persatuan bangsa. Ada yang tahu tidak contohnya itu apa? Dari sikap nasionalisme. Agama. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan contohnya dari sikap nasionalisme? Baik, akan Ibu berikan contohnya. Contohnya itu seperti menjaga ketertiban masyarakat,
mematuhi dan mentaati hukum negara, melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu, ada yang tahu sikap toleransi itu apa? Dari memupuk toleransi. Ya, sikap toleransi ada yang tahu? Menghargai, saling menghormati sama lain. Ya, betul. Sama lain. Jadi sikap toleransi itu sikap saling menghormati dan saling menghargai. Contohnya, kita harus saling menghormati dan menghargai saat agama lain sedang beribadah, menghormati perbedaan suku dan agama. Dan yang keempat, ada alat pemersatu. Itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu alat pemersatu? Saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Bukan, alat pemersatu bangsa. Mempererat satu sama lain. Jadi alat pemersatu bangsa itu yaitu apa, ayo? Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ada yang tahu contohnya apa? Contoh dari Pancasila? Bentar lagi puasa. Yang pertama, Ibu sebutkan yang pertama. Contohnya itu ada lambang negara. Apa itu lambang negara? Lambang negara kita apa, ayo? Semboyang. Baru udah Pancasila. Bayang bangsa. Terus selain lambang negara ada apa lagi, ayo? Lambang nasional. Ada semboyan negara. Semboyan negara kita itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bersatu kita teguh, Walaupun bercerai kita berbeda-beda, utuh. tetapi tetap satu jua. Setuju. Iya. Anak-anak, itulah manfaat menghargai keberagaman. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari keberagaman, kita dapat menghargai banyak perbedaan, antara lain perbedaan agama, bahasa, suku, dan golongan. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, sekian pembelajaran melalui Zoom hari ini. Semangat ya, dan ketika masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pembela saya, Kiri, ditutup dengan pembacaan doa. Siapa yang mau membaca doa? Yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Aja ya yang mimpin. Ya. Ya, Oke, pokoknya ada bacaan Mengakhiri dulu. pembelajaran pada pagi hari ini.
Alangkah Oke, Bu baiknya Dwi. kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Iya. Aduh, Ibu akhiri ya. Ibu Dwi pamit, Ibu Rini pamit, Ibu Pia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.